Apa ajakah orang yang beresiko untuk terkena TB? Nah, setiap orang dapat terkena penyakit TB dan lebih rentan lagi jika tinggal di lingkungan yang kumuh, padat, kurang sinar matahari, dengan sirkulasi udara yang buruk dan kelembaban udara yang tinggi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi COVID-19 sekarang ini. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama akan membahas tentang TB paru. Sebelum kita bahas ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like dan subscribe channel saya ini. Ya, sebagai media informasi kita sekarang ini, apakah TB itu? TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau bakteri TB ya, bakteri TB. Namanya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB terutama banyak menyerang kepada paru-paru. Tapi mungkin teman-teman juga sering mendengar istilah lain atau penyakit lain yang berhubungan dengan TB seperti TB tulang dan TB kulit dan yang lainnya ya. Selanjutnya, bagaimana gejala TB ini muncul? Seperti apa gejala TB ini? Gejala TB salah satunya yaitu batuk berdahak selama 2 minggu secara terus-menerus. Segera jika teman-teman mengalami batuk dalam 2 minggu secara terus-menerus, segera periksakan ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Gejala lain yang kadang sering muncul yaitu demam, ada meriang, kadang dahak keluar, dahak disertai dengan bercak darah, sesak napas, ada rasa nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, biasanya berkeringat di malam hari ya, mudah lelah, nafsu makan berkurang dan berat badan menjadi turun. Nah, bagaimana cara penularan TB? Penularan TB ini terjadi melalui percikan atau dahak si pasien penderita TBC ketika dia batuk atau ketika dia bersin atau ketika dia berbicara dan mengeluarkan percikan, dan percikan itu dihirup oleh kita. Jika udara yang mengandung kuman TB itu terhirup oleh kita, maka kemungkinan kita terinfeksi TB. Ini tidak selalu berarti kita langsung sakit TB. Jadi kuman TB ini bisa aja bersifat tidur atau dorman dalam badan kita. Kuman tidur ini tidak membuat kita sakit TB dan kita juga tidak dapat menularkannya ke orang lain. Tetapi jika kuman TB yang tidur ini menjadi aktif dan terjadi penggandaan, maka kita bisa menjadi sakit TB. TB tidak menular melalui perlengkapan pribadi pasien TB yang sudah dibersihkan, misalkan dari alat makan yang sudah dibersihkan atau dari pakaian. Siapa ajakah orang yang beresiko untuk terkena TB? Nah, setiap orang dapat terkena penyakit TB dan lebih rentan lagi jika tinggal di lingkungan yang kumuh, padat, kurang sinar matahari, dengan sirkulasi udara yang buruk dan kelembaban udara yang tinggi. Jadi udara-udara yang lembab itu sangat cocok untuk si bakteri Mycobacterium tuberculosis ini berkembang ya. Orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kurang gizi atau mengidap penyakit-penyakit autoimun atau mengidap HIV/AIDS. Pada pasien-pasien TB patut dicurigai juga dan boleh ditawarkan untuk pasien melakukan screening cek
PCT, melakukan uji PCT untuk mengetahui si pasien menderita HIV atau tidak. Bagaimana cara mencegah penularan TB? Yang pertama, minumlah obat teratur. Setelah 2 minggu obat, maka kuman akan berkurang dan tidak akan menularkan lagi. Jadi dalam 2 minggu ini, harus si penderita TB dianjurkan untuk selalu memakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Setelah 2 minggu ini, obat harus tetap dilanjutkan, bisa mencapai 6, 8, bahkan 9 bulan, sesuai dengan petunjuk dokter. Pasien TB harus menutup mulutnya pada waktu bersin, ada etika batuk ya. Tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi dibuang pada tempat khusus, misalkan menggunakan kaleng tertutup dan sudah diisi air sabun atau lisol atau sejenisnya, dan dibuang ke tanah atau dikasih lubang ke dalam tanah di tempat yang jauh dari keramaian. Rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara berjalan lancar dan ruang kamar mendapat cahaya matahari yang cukup. Nah, bagaimana cara mengetahui seseorang terkena TB? Jika Anda mempunyai gejala TB, maka Anda harus pergi ke dokter di puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan kuman TB yang terbaik adalah melalui pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak dilakukan secara mikroskopik, biasanya di laboratorium, dilakukan untuk cek dahak setelah bangun tidur dan setelah sarapan. Jika hasil pemeriksaan dahak positif, maka artinya dahak tersebut mengandung kuman TB. Jika hasilnya negatif, maka petugas kesehatan harus menindaklanjuti dengan pedoman pada alur diagnosis pasien TB. Atau pada TB anak, ada gejala lainnya, misalkan berat badan turun atau gagal tumbuh, tidak nafsu makan. Di sini demamnya lama ya, 14 hari atau lebih tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Batuknya juga bisa lebih lama lagi. Atau ada faktor lain selain kontak erat dari yang satu rumah atau yang satu lingkungan dengan si anak tersebut dari pasien TBC. Yang biasanya pada anak ada kelenjar leher membesar, tidak sakit, kemudian ada benjolan di sebelah pundak ya, atau tanda-tanda lain yang berhubungan dengan TB. Pemeriksaan yang penting pada anak yang dicurigai TB yaitu tes mantuk ya, dan foto ronsen dada. Kalau perlu foto ronsen tulang. Pemeriksaan yang paling penting itu tes mantuk ya. Nanti biasanya kita lakukan di fasilitas kesehatan yang tersedia tes mantuk. Untuk pengobatan TB, setelah dinyatakan positif, misalkan ada teman atau saudara yang dinyatakan positif untuk TBC paru, pengobatannya itu pasien diberi obat harus diminum teratur sampai tuntas selama 6-8 bulan. Pengobatan yang lama ini karena kuman TB itu lama matinya, tidak seperti kuman lainnya. Penyakit TB ini dapat menyebabkan kematian jika tidak diberi obat dan tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Tahap pengobatannya ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap awal. Diberikan obat yang harus diminum setiap hari selama 2-3 bulan sesuai dengan kategori obat. Tahap selanjutnya diberikan obat yang harus diminum 3 kali seminggu selama 4-5 bulan sesuai dengan kategori. Ini untuk pada pasien dewasa ya. Pemeriksaan dahak dilakukan pada saat tahap awal pengobatan selesai atau dalam kurun waktu bulan kedua dan bulan ketiga, dan 1 bulan sebelum masa pengobatan berakhir, dan nanti kita cek dahak lagi di akhir pengobatan. Jadi ada 3 kali pada tahap awal ya, pada tahap awal pengobatan, biasanya dia di bulan kedua dan ketiga, terus 1 bulan sebelum pengobatan terakhir, dan setelah akhir pengobatan. Obat TB ini diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas ya teman-teman. Mungkin sementara dicukupkan sekian untuk pembahasan tentang TB-nya. Nanti untuk berikutnya
di part kedua mungkin ya, nanti kita sempatkan, mungkin ada tentang resiko minum obat TB apabila obat TB tidak diminum secara teratur dan lainnya. Terima kasih setelah menonton channel ini. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe pada channel saya ini. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.